Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menjelaskan tentang makanan dari Sumatera Barat, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Saya Belva Sulaika Ivana dari 11 IPS 2 absen 8. Nama saya Manda Marsha Hashim dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 5. Nama saya Aura Zarani dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 7. Nama saya Prinur Faiza dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 6. Baik, dimulai dari penjelasan rendang. Dari rendang sendiri ada profilnya. Rendang adalah hidangan khas Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Asal-usul rendang ini tidak diketahui secara pasti, tapi rendang ini banyak diminati di Sumatera Barat oleh masyarakat Minangkabau. Terus juga fakta unik dari rendang ini juga menjadi makanan pada masa kolonial Belanda. Karena rendang ini bertahan lama, jadi tahanan-tahanan yang ada di kolonial Belanda bisa makan rendang untuk bertahan hidup. Sistem pemerintahan dan organisasi. Memasak dan menyantap rendang bersama-sama merupakan tradisi yang memperkuat hubungan sosial dan solidaritas dalam masyarakat Minangkabau. Nah, sistem religi dan upacara keagamaan itu rendang sering disajikan dalam acara-acara keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha, menunjukkan hubungan erat antara makanan dan ritual keagamaan. Yang ketiga ada bahasa Minang. Nah, bahasa Minang itu ada kata rendang dan istilah-istilah yang terikat dengan proses memasaknya, seperti marandang atau menggular yang merupakan bagian dari bahasa Minangkabau. Terus juga resep rendang ini diwariskan secara turun-menurun. Terus juga yang keempat ada sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini pengetahuan tentang bahan-bahan dan bumbu rendang secara menambahkannya bumbu-bumbu yang ada di bumbu rendang tersebut. Terus juga ada pengetahuan masyarakat Minangkabau. Pengetahuan ini diwariskan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kesenian. Penyajian rendang yang indah dan artistik mencerminkan nilai estetika masyarakat Minangkabau. Ukiran dan dekorasi pada peralatan memasak rendang juga merupakan bentuk ekspresi seni dan budaya. Yang keenam, sistem mata pencarian hidup. Rendang umumnya dimasak untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, lebaran, dan perayaan adat. Hal ini menunjukkan hubungan antara makanan dan sistem mata pencarian hidup masyarakat Minangkabau. Terus yang terakhir ada sistem teknologi dan peralatan. Nah, sistem ini juga termasuk seperti kuali, pisau, tungkuk yang digunakan masyarakat Minangkabau untuk memasak rendang. Terus juga penggunaan bumbu yang rempah menjadi menunjukkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah masakan rendang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aura dan Apri untuk makanan manis dari Sumatera Barat. Makanan manis dari Sumatera Barat ada kue talam. Kue talam ini punya profil. Kue talam adalah salah satu jenis jajanan tradisional yang dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kue ini memiliki ciri khas dua lapis, bagian bawah berwarna putih dengan rasa manis dan bagian atas berwarna hijau dengan rasa gurih. Fakta uniknya, kue talam adalah memiliki makna filosofi yang melambangkan hubungan antar manusia yang erat dan penuh kekentalan. Nah, berikut ini adalah 7 unsur kebudayaan yang terdapat di Sumatera Barat. Yang pertama, sistem pemerintahan dan organisasi. Kue talam sebagai sebuah produk budaya tidak secara langsung mencerminkan sistem pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan. Namun, proses pembuatan dan konsumsi kue talam memberikan gambaran tentang aspek pemerintahan, seperti gotong royong atau pembuatan kue talam sering dilakukan bersama-sama. Kearifan lokal, ekowisata, diplomasi kuliner. Yang kedua ada sistem religi dan upacara keagamaan. Kue talam terkadang disajikan sebagai persembahan dalam ritual keagamaan seperti doa bersama atau selamatan. Hal ini menunjukkan hubungan antara makanan dan kepercayaan dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahasa Minang. Nama kue talam dan istilah-istilah yang terkait dengan pembuatannya seperti kukus, adonan, tepung, gula, dan daun pandan merupakan bagian dari bahasa Indonesia. Yang
keempat ada sistem pengetahuan tentang cara membuat kue talam, termasuk pemilihan bahan, proses pencampuran dan teknik mengukus, diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dan pengetahuan kolektif masyarakat. Yang kelima yaitu kesenian. Tampilan kue talam yang cantik dengan 2 lapis warna dan teksturnya yang kenyal menunjukkan nilai estetika dan kreativitas dalam masyarakat. Yang keenam ada sistem mata pencarian hidup. Yang pertama industri rumah tangga, yang kedua catering, yang ketiga usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Dan yang terakhir yaitu sistem teknologi dan peralatan. Peralatan yang digunakan untuk membuat kue talam seperti kukusan, loyang, dan spatula merupakan bagian dari teknologi yang dilakukan dalam masyarakat. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.